pejabat, pemuka masyarakat, tuan-tuan guru, alim ulama Jambi, Provinsi Jambi, terutama tuan-tuan guru yang di Seberang kota, di kota Seberang, ingin mendirikan sebuah masjid. Jadi wacana itu dimantapkan sehingga pada tahun 1971 mulailah dibangun. Rancang bangunnya, rencananya oleh Profesor Roseno, Guru Besar ITB. Beliau adalah penemu konsep konstruksi Cakaraya, konsep bangun konstruksi Cakaraya yang sekarang dipakai untuk jalan-jalan tol, bangun-bangun besar. Ini dibangun selama lebih kurang 9 tahun. Jadi pada tanggal 29 September 80 diresmikan oleh Presiden RI yang kedua. Oh, Presiden Soeharto ya. Itu Pak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau bagaimana masyarakat Melayu Jambi itu sendiri memaknai keberadaan Masjid Seribu Tiang sejak awal pembangunan sampai sekarang ini, Pak? Jadi makna kehadiran Masjid Agung Al-Falah ini cukup menarik ya, bermakna sekali bagi masyarakat Jambi. Bahkan sekarang ini ikonik ya, ikon Provinsi Jambi, salah satu destinasi wisata religius untuk Provinsi Jambi. Bahkan di medsos lebih familiar disebut Seribu Tiang, timbang nama aslinya Masjid Agung Al-Falah. Jadi kehadiran masjid ini sangat menunjukkan arti ya bagi Provinsi Jambi, karena itu tadi setiap masyarakat yang, terutama masyarakat yang penikmat ibadah, nah, kalau datang ke Jambi ini ya selalu dia ingin sholat di Masjid Agung. Bahkan juga orang-orang luar negeri yang non muslim juga ingin melihat Masjid Agung ini. Jadi kehadiran Masjid Agung ini jadi ya sangat menarik ya, karena unik, tidak bertiang, tidak berdinding. Nah, dia salah satunya mungkin masjid yang besar yang tidak dinding di Indonesia ini, Masjid Agung ini. Bahkan kata saya tadi itu kenal familiar di medsos lebih namanya Masjid Tiang. Negara-negara jiran kita ini, Malaysia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand bagi selatan. Kalau di Jambi-nya, kalau dia Muslim, dapatkan untuk hadir di sini. Ya, silakan. Kalau gitu Pak, kalau dalam perspektif adat Melayu atau pandangan adat Melayu Jambi itu sendiri Pak, apa makna simbolik dari ada banyaknya tiang-tiang yang ada di sini Pak? Atau misalnya bisa kita sederhanakan kayak apa memang apa ya, gimana ya Pak? 1000 tiang di Jambi ini Pak, maksudnya filosofinya. Itu yang menyebutkan 1000 tiang itu kita tidak tahu asalnya ya. Konon, tapi yang konon bisa iya, bisa enggak. Betul, Presiden RI yang keempat berkunjung ke Jambi siapa? Berapa? Ya, dia datang ke Jambi, sholat sini. Mungkin ada yang membisikkan ajudan-ajudannya tuh, Gus, ini mungkin tiangnya banyak Gus masjid ini. Kalau gitu 1000 tiang dong. Nah, kayak itu ya. Pastinya kita tidak tahu. Memang dari omongan ajudan Gus Dur tadi. Ya mungkin. Konon itu kan walau-walau sawab, bisa aja kan. Mungkin dia membisikkan itu, Gus ini masjid banyak tiang. Kalau gitu 1000 tiang dong. Nah, maka disebut 1000 tiang. Tapi menurut saya 1000 tiang itu menunjukkan banyak ya. Seperti Pulau Keseribuan di Provinsi Kabupaten Pulau Seribu di Provinsi DKI itu kan jajaran pulau ratusan itu disebutkan Kepulauan Seribu. Jadi 1000 menanyakan banyak. Jumlah tiang cuma 232.
setiap tiang menyangga payung segi empat. Dia ketemu di atas. Setiap tiang menyangga payung segi empat. Ketemu di atas disambung. Kecuali tiang besar ini, tiang besar 12 yang menyangga kubah, 28 menyangga pelataran. Jadi mungkin yang punya rancang bangun ini mungkin ini konstruksi menggunakan konstruksi fondasi Cakra yang pertama di Sumatera ini. Ini kan anti gempa. Kalau udah gempa satu tiang ya tiang itu yang lain nggak mampu. Menyangganya gitu ya. Ya, karena dia menyangga satu payung segi empat ketemu di atas. Ini selanjutnya Pak, sebelum kita ke yang terakhir, apakah ada etika atau tata krama khusus khas masyarakat Melayu Jambi saat ketika masyarakat beraktivitas di masjid ini Pak? Ya tata krama seperti sebagaimana biasa lah ya. Kalau masuk masjid itu ini nutup aurat ya. Kalau pakai cewek pakai apapun kan ya, dia pakai tahu. Kita sudah tahu lah. Terus Pak, ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana generasi tua Melayu Jambi bercerita tentang masjid ini kepada generasi-generasi muda yang akan datang? Atau adakah pesan gitu Pak? Kali persepsi orang tua menginginkan ya supaya remaja-remajanya dia mengenal masjid lebih senang mengunjungi masjid, sambil bulan syariah kan. Tapi itu tidak semudah itu kan. Ternyata yang banyak masjidnya pada umumnya bukan tua ya. Tapi kalau ada peringatan ada yang besar-besar, itu banyak juga dari mahasiswa sekolah-sekolah, terutama sekolah agama yang datang ke sini untuk mengikuti acara-acara yang dilaksanakan oleh suatu kelompok atau izin pertanyaan terakhir dari saya, sebenarnya penasaran. Barusan saya mengobrol dengan salah satu pengurus juga, katanya Masjid Agung, nggak tahu tadi katanya ada bapak-bapak pakai pakai batik. Dia ngomong katanya kan Masjid Agung ini kan banyak di Indonesia Pak, bukan cuma sekedar di Jambi, bukan sekedar di Jambi doang Pak. Apa sih Pak, apakah ada perbedaan Pak Masjid Agung di Jambi dengan misalnya di Jakarta atau di wilayah-wilayah lain Pak? Jadi Masjid Agung ini kan itu nomenklatur masjid ini tingkat provinsi itu namanya Masjid Raya. Masjid Agung itu tingkat kabupaten kota, kecamatan itu Masjid Jambi. Cuma nggak tahu ya, dulu mungkin Agung itu menunjuk besar, mungkin disebutlah Masjid Agung Jambi. Sebenarnya Masjid Raya nih di Indonesia ini. Waktu itu saya ikut di festival masjid, waktu itu masih 32 provinsi, ada 7 provinsi yang menamakan Masjid Agung beda provinsi. Itu Masjid Raya, Masjid Agung yang Masjid Agung Pekanbaru, kemudian Semarang, ada 7 provinsi yang selainnya Masjid Raya semua. Nah, jadi penamaan Masjid Agung ini betul itu tidak Masjid Agung itu tidak semua di Jambi semua ada. Bahkan yang besar-besar itu seperti Istiqlal itu punya negara dia. Ya. Itu Masjid Agung. Di Pekanbaru lah yang kita namanya Masjid Raya di ada Masjid Raya di Palembang. Tapi memang tidak sebesar ini. Kita sudah banyak jalan ke beberapa provinsi. Kalau lebarnya kitanya hampir sama dengan Masjid Istiqlal, cuma tidak bertingkat. Ini kan karpet ini panjangnya 68, sampai yang tidak berkarpet itu 70, sampai ke tepi pagar bak kolam itu 80 kali 80. Mungkin Masjid Istiqlal ini sekitar mungkin atas 150 atau 100. Teknologi dia tempat tingkat, ini tak setingkat, Beda di tingkat.
Cuma berarti ya Pak. Kalau untuk lebarnya itu hampir sama ya Pak. Hampir sama dengan Istiqlal. Sama. Berarti bisa dibilang Masjid Agung di Jambi ini salah satu yang terbesar lah ya Pak. Iya, untuk Sumatera itu besar. Sumatera yang terbesar ya Pak. Besar. Di Agung Pekanbaru, nah, separuh ini. Oh separah ya Pak. Dia tingkat juga kan. Ini masjid Agung Palembang separuh ini. Tapi bukan Masjid Agung Palembang, Masjid Raya. Masjid Agung Palembang itu lebih kecil lagi itu, masjid yang dibangun oleh zaman Belanda, kecil lagi. Separuh ini mungkin ada. Tapi udah tambah-tambah kirianan Masjid Agung Palembang kan. Ya.